sekarang kita akan bahas kembali putus asa. Mengenai putus asa tadi kalian sudah membacakan satu persatu? Sudah apa? Sudah membaca dan berusaha memahami tentang putus asa. Dan dari pengalaman-pengalaman yang kalian ceritakan tadi, sudah ada di antara kalian yang sudah pernah putus asa. Kemudian sudah ada yang pernah hampir putus asa. Ya? Ada toh? Ya, jadi sudah ada yang seperti itu. Ya, jadi putus asa itu adalah perilaku seseorang yang merasa bahwa dirinya itu sudah gagal karena sudah melakukan beberapa hal dan tidak berhasil. Itu namanya putus asa. Dia merasa gagal karena banyak hal yang dilakukan berulang-ulang dan dia tidak merasa berhasil, tidak sukses untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Gagal terus. Akhirnya dia sudah menjadi merasa gagal. Ada orang yang gagal tetapi tidak dikategorikan putus asa. Karena dari keputusasannya, dari kegagalannya itu, dia belajar bahwa kegagalan ini sebenarnya adalah jalan menuju kesuksesan. Ya, jadi kalau ada hal yang kita lakukan dan gagal, jangan putus asa. Karena namanya putus asa itu adalah merasa dirinya sudah gagal. Padahal sebenarnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, gagal itu adalah sukses yang tertunda. Jadi kalau gagal tidak usah merasa gagal. Pokoknya ini kalian katakan saja bahwa kegagalan saya hari ini sebenarnya adalah jalan saya untuk menuju kesuksesan yang lebih gemilang. Orang-orang yang berputus asa karena berputus asa dari rahmat Allah itu hanya perilakunya orang-orang kafir. Jadi kalau ada di antara kita yang berputus asa itu tidak wajar ya. Tidak wajar bagi kita orang muslim berputus asa karena sesungguhnya berputus asa itu adalah orang-orang yang tidak meyakini bahwa akan ada rahmat Allah yang akan turun kepadanya. Jadi ketika ada kegagalan yang kita dapatkan, yakin saja bahwa akan ada sesuatu hal baik, ada hal-hal baik yang akan datang, yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah sekarang putus asa ini kan kalian ketahui bahwa itu adalah perilaku tercela ya. Nah kalau perilaku tercela jelas memiliki dampak negatif. Nah apa dampak negatifnya orang yang putus asa? Ya, yang pertama merugikan diri sendiri. Jadi orang yang putus asa itu akan merugikan diri sendiri. Dia akan membuang-buang waktu, energi dan potensi yang dimilikinya. Sesungguhnya dia memiliki potensi yang banyak sekali hal-hal baik yang ada pada dirinya, tetapi karena berputus asa, dia berhenti untuk melakukan hal baik itu, lalu merenungi kegagalannya. Nah, jadi kalau putus asa seperti itu. Dapat nilai 70, dia sudah dapat nilai 70, dia sudah merasa dirinya gagal dan tidak mau berusaha. Yang seharusnya dilakukan adalah ketika kita dapat nilai rendah, maka kita akan berikhtiar, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Nah, kemudian dampak negatif lain yang ditimbulkan dari perilaku putus asa itu adalah susah untuk mencapai kemajuan. Jadi susah untuk maju karena dia tidak berani berbuat, kemudian khawatir mengalami kegagalan lagi. Jadi orang yang putus asa itu biasanya susah untuk maju hidupnya karena dia tidak mau dan tidak berani untuk merasa gagal lagi. Nah, yang sesungguhnya kalau kita sudah berusaha, kalau kita tidak putus asa, maka harus muncul dalam hati kita bahwa setelah saya berusaha, saya pasti bisa memperbaiki apa yang sudah menjadi kegagalan saya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada hari ini yang selalu tidak lulus kalau ujian atau selalu sakit-sakit, jangan putus asa karena sesungguhnya di balik kegagalan itu akan ada kesuksesan yang tertunda. Nah, ciri-cirinya orang putus asa. Nah, jangan sampai kita kira belum pernah putus asa. Nah, perhatikan di situ. Orang putus asa itu biasanya bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam usaha. Jadi ciri-cirinya orang putus asa adalah dia selalu bermalas-malasan ketika dia merasa sudah pernah gagal. Dia gara-gara dia gagal, maka dia bermalas-malasan. Kalau kita pernah melakukan seperti itu, berarti kamu pernah mengalami yang namanya putus asa. Nah, kemudian tidak semangat lagi untuk meneruskan usahanya yang gagal. Ada usahanya yang gagal,
tidak bersemangat lagi untuk memperbaikinya itu. Kemudian orang putus asa itu biasanya murung dan tidak bergairah untuk berusaha lagi. Kemudian orang putus asa itu mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah. Makanya tadi muncul pertanyaannya, Wisda, ada ndak hubungannya antara putus asa dengan marah? Jawabannya ada. Kenapa ada? Karena orang yang putus asa itu gampang sekali marah biasanya, ya. Oke, baik.